Haleluya! Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita dalam mendengar firman-Nya. Hari ini Minggu 15 Juni 2025. Para pendengar renungan Oasis Fajar, mari kita berdoa. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, dan selalu nyata setiap hari bagi kami. Kami sangat mengasihi Engkau yang telah mengajarkan kepada kami berbagai hal untuk kami lakukan ketika kami hidup di dalam dunia ini. Terpuji namamu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan terdapat dalam kitab Yeremia 38 ayat 7 hingga 13. Tetapi ketika didengar Ebed-Melek, orang Ethiopia itu, ia seorang sida-sida yang tinggal di istana raja, bahwa Yeremia telah dimasukkan ke dalam perigi. Pada waktu itu raja sedang duduk di pintu gerbang Benyamin. Maka keluarlah Ebed-Melek dari istana raja itu, lalu berkata kepada raja, "Ya Tuanku Raja, perbuatan orang-orang ini jahat dalam segala apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Yeremia, yakni memasukkan dia ke dalam perigi. Ia akan mati kelaparan di tempat itu, sebab tidak ada lagi roti di kota." Lalu raja memberi perintah kepada Ebed-Melek, orang Ethiopia itu. Katanya, "Bawalah 3 orang dari sini, dan angkatlah Nabi Yeremia dari perigi itu sebelum ia mati." Ebed-Melek membawa orang-orang itu dan masuk ke istana raja, ke gudang pakaian di tempat perbendaharaan. Dari sana ia mengambil pakaian yang buruk-buruk dan pakaian yang robek-robek, lalu menurunkannya dengan tali kepada Yeremia di perigi itu. Berserulah Ebed-Melek, orang Ethiopia itu, kepada Yeremia, "Taruhlah pakaian yang buruk-buruk dan robek-robek itu di bawah ketiakmu sebagai ganjal tali." Yeremia pun berbuat demikian. Kemudian mereka menarik dan mengangkat Yeremia dengan tali dari perigi itu. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu. Kebaikan yang tulus. Inilah judul renungan Oasis Fajar. Ayat penekanan pada ayat 8 dan 9, "Maka keluarlah Ebed-Melek dari istana raja itu, lalu berkata kepada raja, 'Ya Tuanku Raja, perbuatan orang-orang ini jahat dalam segala apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Yeremia, yakni memasukkan dia ke dalam perigi. Ia akan mati kelaparan di tempat itu, sebab tidak ada lagi roti di kota.'" Semua orang dapat melakukan perbuatan baik, akan tetapi tidak semua orang melakukannya dengan tulus hati. Hal ini disebabkan karena adanya maksud-maksud tertentu. Apa yang harus dimiliki orang Kristen ketika menunjukkan kebaikan terhadap sesamanya dengan tulus hati? Orang Kristen harus memiliki sikap yang benar, yaitu pertama, sikap yang tidak membeda-bedakan. Kita dapat melihat kebaikan yang ditunjukkan oleh Ebed-Melek, yang adalah orang Ethiopia, dan juga sida-sida yang tinggal di istana raja. Namun ada perasaan kemanusiaan di dalam dirinya, dan dia juga tampak lebih saleh
daripada orang-orang pribumi, serta menunjukkan kasih-Nya terhadap Nabi Yeremia yang dimasukkan dalam perigi. Dengan perasaan kemanusiaannya, Ia menunjukkan kebaikan yang tulus terhadap sesamanya. Ini membuktikan bahwa sikap yang tidak membedakan merupakan tindakan nyata untuk menyatakan kebaikan yang tulus tanpa batasan. Kedua, menunjukkan tindakan nyata. Kebaikan bukanlah hanya ucapan, tetapi menuntut adanya tindakan nyata yang tulus, yang tidak dipengaruhi oleh situasi maupun kondisi. Ebed-Melek merupakan orang yang memiliki tindakan nyata, bukan sekedar perkataan. Ia tidak menutupi perkara yang dialami oleh Nabi Yeremia, walaupun ia memiliki kedudukan di istana. Posisi ini beresiko hilang karena kejujurannya memberitahukan perkara itu kepada raja. Tetapi dia dengan berani menyatakan, perbuatan orang-orang ini jahat dalam segala apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Yeremia dengan memasukkan ia ke dalam perigi di hadapan para pemuka istana yang hadir. Kebaikan bukan saja diukur dari seberapa banyak kita melakukannya, tetapi ketulusannya. Seperti kasih Kristus yang menunjukkan kebaikannya yang tulus dengan memberikan hidupnya dengan tujuan keselamatan kekal bagi umatnya. Penegasan: jadikan dirimu anak-anak Allah yang memperlihatkan ketulusan ketika menolong sesama tanpa membedakan satu sama lain. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Bapa, tuntun kami untuk melakukan kebaikan yang penuh ketulusan terhadap sesama kami, sebab Engkau telah terlebih dahulu menunjukkannya kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudaraku, demikianlah renungan harian kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.